kemudian 22 foto tangan, yaitu CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam. Nah, saya di bawah naungan Ibu Fasil Dr. Anda Mulyati beserta praktek pengajar Pak Riki Gustiawan. Nah, sekarang saya tidak sendiri, yaitu bersama Ibu Riri Ainul Nadia. Selamat siang Bu Riri. Selamat siang Bu Ren. Apa kabarnya hari ini Bu Riri? Alhamdulillah baik. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan 2 hari yang lewat, yaitu tentang saya ingin sekali melihat atau mengobservasi Bu Riri di kelas. Jadi sebelum kita melakukan supervisi atau observasi di kelas, kita lakukan tahapan itu namanya observasi seperti sekarang ya Bu Riri ya. Jadi observasi ini bertujuan untuk saya mengenal apa saja persiapan Bu Riri sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Nah, baiklah Bu Riri, kita bisa langsung saja mulai Bu Riri. Boleh, oke. Nah, yang pertama pertanyaan saya itu mengenai tentang tujuan pembelajaran Bu Riri. Jadi apa nih tujuan pembelajaran yang Bu Riri siapkan? Baiklah Bu Ed, di dalam pembelajaran saya menyiapkan 2 tujuan pembelajaran. Saya mengambil mata pelajarannya itu mata pelajaran PAS, jadi dengan tema ekosistem. Jadi saya mengambil 2 tujuan pembelajaran, yaitu 1, siswa mampu menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Dan tujuan yang kedua yaitu siswa mampu membuat contoh rantai makanan dalam ekosistem. Berarti tujuan pembelajaran dari supervisi Bu Riri ada 2 ya? Ya. Oke. Berarti materinya tentang ekosistem. Baiklah Bu Riri. Nah, ini pertanyaan kedua tentang terkait area pengembangan yang tidak dicapai. Jadi gimana nih area pengembangan yang tidak dicapai Bu Riri dalam supervisinya nanti? Baiklah, untuk area pengembangan yang hendak saya capai, saya mengambil 4 area pengembangan. 1, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu memenuhi kebutuhan belajar semua murid dalam memahami materi ajar melalui ragam bentuk proses pembelajaran, konten yang mereka minati sesuai kebutuhan belajar mereka, serta produk bervariasi. Yang kedua yaitu kompetensi sosial emosional murid, yaitu menumbuhkan kompetensi kesadaran dari diri dengan kemampuan mengenali karakteristik siswa dan kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai positif dalam perilaku murid, yaitu dengan cara membudayakan akhlak positif sesuai elemen profil pelajaran Pancasila untuk menumbuhkan nilai kebajikan seperti perilaku berdoa, membaca Asmaul Husna, dan menyanyikan lagu nasional. Dan yang terakhir yaitu tercapainya tujuan pembelajaran bagi murid, yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan murid melalui pembinaan model dan media pembelajaran dalam mengefektifkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang lengkap sekali ya Bu Riri. Lengkap area pengembangan yang tidak dicapai Bu Riri itu ada 4, yaitu pengembangan apa tadi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, iya, kemudian ada kompetensi sosial emosionalnya juga, dan nilai-nilai positif ya Bu Riri, nilai positif. Kemudian ada lagi tadi apa? Iya, tercapainya tujuan pembelajaran tadi. Oke, nah. Berarti kalau untuk area sudah, terakhir ini tentang strategi. Nah, di mana pula strategi yang Bu Riri siapkan, yaitu terkait modelnya atau bagaimana strateginya gitu. Strategi dalam pembelajaran ini saya menggunakan yang pertama pembelajaran saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi, di mana saya merancang untuk melakukan diferensiasi itu ada 2, diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses yang saya gunakan. Yang selanjutnya itu pembelajaran sosial emosional, di mana saya terlebih dahulu untuk mempersiapkan melakukan kesepakatan belajar kepada siswa. Kemudian di dalam pembelajaran saya juga memberikan SPQ di awal dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu dengan pembiasaan budaya positif. Dengan pembiasaan budaya positif ini anak-anak saya harapkan dapat melakukan sebelum belajar itu anak-anak dapat berdoa, membaca Asmaul Husna, melakukan nyanyi lagu nasional. Selanjutnya model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah PBL. Saya merancang pembelajaran dengan PBL.
berarti ada berapa tuh? 4 strategi ya Bu Lili ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, ya kemudian pembelajaran sosial emosionalnya masuk situ, budaya positif juga, kemudian modelnya PBR, dan media yang digunakan itu tentang apa gambar dan video. Nah, mudah-mudahan ini terwujud bagus sekali sepertinya besok ya Bu Lili ya. Nah kemudian yang ditanyakan berarti persiapannya sudah nih, berarti kapan kita akan melakukan supervisinya Bu Lili? Besok sekali, oke. Kira-kira di jam berapa ya Bu Lili? Jam 1 dan jam 2. Jam 1 dan jam 2. Oke, pagi Bu Lili ya. Nah baiklah Bu Lili, terima kasih banyak sekali atas waktunya untuk melakukan observasi hari ini. Mudah-mudahan besok untuk hasil supervisinya lancar juga. Nah saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semuanya bersemangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa. Silakan besok kelas dipimpin membaca doanya. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna.
Setuju. Setuju? Setuju. Yang ketiga, menyimak dan memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Setuju. Nah, yang keempat, menunjuk tangan jika ingin bertanya. Setuju. Setuju? Yang kelima, berbicara jika sudah diizinkan oleh guru. Setuju. Apakah ada yang ingin ditambah? Tidak. Di atas? Pas. Baiklah, sebelum kita memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, agar anak-anak itu lebih bersemangat, mari kita melakukan ice breaking tepuk fokus. Bisa? Bisa? Sama. Tepuk fokus. Nah, terima kasih. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Yang tahu rantai makanan? Ya? Nah, baiklah nanti kita akan melihat penjelasannya apa itu rantai makanan. Dan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, anak-anak ibu mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menganalisis hubungan makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Dan yang ketiga, anak-anak ibu mampu membuat rantai makanan di lingkungan kita. Di lingkungan kita ada rantai makanan. Jadi, ibu harapkan anak-anak ibu dapat membuatkan sebuah contoh rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Baiklah, sekarang anak-anak ibu coba perhatikan gambar berikut. Nampak? Nampak? Gambar apa ini? Nah, apa yang terjadi pada gambar? Yang bisa silakan tunjuk tangan. Apa yang nampak pada gambar? Hafiz, silakan Hafiz. Yang nampak pada gambar apa, Faris? Sedang ngapain tikusnya, Faris? Memakan rumput atau padi? Tikus sedang memakan Padi. Padi ada di mana? Sawah. Nah, yang kedua, gambar yang kedua. Gambar apa nih? Sedang ngapain elang? Elang menangkap Ular. Untuk apa ditangkap oleh elang ular tuh? Makan. Makan. Kalau ini? Tikus. Sedang memakan Tikus. Nah, berarti proses apa yang terjadi ini? Rantai makanan atau proses makan. Betul. Nah, selanjutnya pada gambar kan ada tikus, ada elang, ada ular, ada tikus. Proses makan itu dinamakan dengan rantai makanan. Kita simpan dulu jawaban. Betul rantai makanan atau tidak? Sekarang perhatikan video yang ditanyakan ini untuk mengetahui jawaban tadi. Betul ini rantai makanan atau tidak?
Apakah benar jawaban Rangga dari penjelasan tadi? Benar. Nah, dan selanjutnya tadi ada konsumen. Konsumen terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah latihan berpanggil KPD. Sebelum kita melakukan LKPD, agar lebih baiknya kita melakukan ice breaking. Tahu ice breaking alam samsat? Tahu? Tidak ada yang tidak bergerak ya? Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Silakan anak-anak diskusikan tugas yang diberikan. Di sini Ibu ada memberikan tugas berupa rantai makanan. Tadi ada contohnya rantai makanan ekosistem sawah dan juga ekosistem laut. Nah, anak-anak Ibu kerjakan LKPD ini dan juga ikuti instruksinya. Di sini ada penjelasannya. Silakan didiskusikan per kelompok. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Jangan baca instruksinya. Silakan berdiskusi. Sudah selesai semuanya? Nah, baiklah, sekarang kita akan menampilkan hasil presentasi yang didiskusikan tadi. Yang hasil diskusi yang pertama akan ditampilkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang berkota 6 orang. Yang pertama Naida, Faris, Karen, Pinang, Supa, dan Angga. Dari hasil kelompok 1, Faris akan membacakan hasil kelompok kami. Dari hasil kelompok 1, Rangga akan membacakan hasil kelompok kami. Kepada Rangga kita persilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami untuk sistem sawah. Dimulai dari padi dimakan belalang, belalang dimakan akak, akak dimakan ular, ular dimakan elang, elang yang sudah mati akan diuraikan oleh jamur. Yang produksi adalah padi. Konsumen tingkat 1 adalah belalang, konsumen tingkat 2 adalah akak. Terima kasih kepada Rangga. Dari hasil diskusi kami tadi, adakah dari teman-teman atau kelompok lain yang mau bertanya, memberi saran? Jika ada yang bertanya, silakan tunjuk tangan dan berdiri. Silakan Vira. Kelompok 1, silakan dicatat pertanyaan dari Vira. Sekarang ambil penanya untuk dicatat. Kenapa padi dijadikan sebagai konsep? Silakan dicatat. Jangan, Ila. Silakan berdiri, Ila. Apa yang terjadi jika populasi belalang terus meningkat? Bilang sekali lagi, Ila. Apa yang terjadi jika populasi belalang terus meningkat? Silakan dicatat kelompok 1. Silakan kelompok 1 mencari jawabannya 3 menit. Yang pertama akan dibacakan oleh Faris. Kepada Faris kita persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa padi dijadikan sebagai produsen? Karena padi dapat menghasilkan makanan sendiri. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas dengan pertanyaan dari jawaban dari kelompok 1? Sudah? Silakan untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Siapa yang akan Mau menjawab? bertanya lagi? Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi? Siapa yang mau bertanya dari kelompok 3 tadi? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang terjadi jika populasi belalang terus meningkat? Jika belalang terus meningkat, maka padi akan habis dan juga kata akan mati karena belalang yang akan dimakan telah punah. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hewan apa yang menjadi konsumen tingkat 1 pada rantai makanan hutan? Yang menjadi konsumen tingkat 1 pada rantai makanan hutan adalah rusa, karena rusa memakan rumput dan di daunan. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Puas. Terima kasih kelompok. Kami akan jawab pertanyaan dari kelompok 3 pada dengan kata silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hewan apa yang menjadi konsumen tingkat 1 pada rantai makanan hutan? Yang menjadi konsumen tingkat 1 adalah rantai makanan hutan adalah rusa, karena rusa memakan rumput dan dedaunan. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Tidak. Baiklah. Apakah masih ada yang bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak. Baiklah, kalau ada kata-kata saya mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih kelompok 2 telah menampilkan hasil diskusinya. Selanjutnya penampilan diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 6 orang. Saya sebagai pembuka yang pertama Sadina Putri, dan anak teman saya di sebelah kanan yang bernama Puin Aura Mega. Di samping Puin ada Sri Afila. Di samping Sri ada Muhammad Salim. Di sebelah kiri saya ada M. Aska Arizik. Di samping Aska ada Andreas Saputra. Baiklah, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami adalah Puin Aura Mega. Kepada Puin silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang ekosistem kebun. Daun apel dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ular yang telah mati dimakan oleh jamur. Berdasarkan gambar di atas, yang menjadi produsen adalah pohon apel. Konsumen tingkat 1 adalah ular, konsumen tingkat 2 adalah ayam, konsumen tingkat 3 adalah ular, konsumen puncak adalah jamur. Terima kasih kepada Puin Aura Mega. Untuk anggota kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberi saran? Hewan apa yang menjadi konsumen puncak pada rantai makanan kebun? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan Faris. Gunakan suaranya, please. Hewan apa yang menjadi produsen pada ekosistem kebun? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Indra. Kepada Indra, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 4. Hewan apa yang menjadi konsumen puncak pada rantai makanan kebun? Hewan yang menjadi konsumen puncak adalah bakteri, karena bakteri memakan ulat yang telah mati. Itulah jawaban saya. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Bagaimana kelompok 4? Puas. Sangat puas? Puas. Lanjut. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Andre. Kepada Andre, kita silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hewan apa yang menjadi produsen pada ekosistem kebun? Hewan yang menjadi produsen pada ekosistem kebun adalah pohon apel. Dengan gambar dari saya, bagaimana kelompok 4 ataupun dengan jawaban saya? Sudah? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, kita tutup kelompok 3. Baiklah, itulah hasil kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir adalah penampilan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 4 anggota 5 orang, yaitu Dira, Ina, Fadel, Zaki, dan Hafif. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Zaki. Kepada Zaki, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi tentang ekosistem sungai. Rumput laut dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh burung bangau, bangau dimakan oleh buaya, buaya yang telah mati, ikan dimakan oleh bakteri. Yang menjadi produsen adalah rumput laut. Konsumen tingkat 1 adalah ikan, konsumen tingkat 2 adalah bangau, konsumen tingkat 3 adalah buaya, konsumen puncak adalah bakteri. Itulah hasil diskusi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami yang tadi, adakah teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran? Silakan datang. Silakan kelompok 2 akan bertanya. Apa yang akan terjadi jika populasi burung bangau meningkat? Silakan dicatat kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang akan terjadi jika populasi burung bangau meningkat? Apakah ada pertanyaan yang lain? Kelompok yang lain? Silakan.
menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang akan terjadi jika populasi tumbuh meningkat? Jika populasi tumbuh meningkat, maka populasi ikan Indonesia akan supaya akan meningkat. Kalimat apa banyak untuk ikan ini ada apa lagi saya? Bagaimana kelompok 2 apakah sudah tahu menjawabkan saya? Baiklah, jawaban kedua akan dijawab oleh Indah. Saya menunjukkan dari kelompok 2. Jika populasi berkembang meningkat, maka populasi ikan akan menurun dan populasi buaya akan meningkat karena berkembang banyak. Silakan diulang Indah, suaranya kurang jelas di kelompok 2. Indah, keraskan Indah. Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hewan yang menjadi konsumsi ketiga pada ekosistem sungai adalah buaya. Itulah jawaban saya dari saya. Bagaimana kelompok 2 apakah kelompok 1 apakah sudah puas dengan jawaban saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baiklah, karena semua kelompok sudah tampil, dari hasil penampilan kelompok tadi, apakah anak-anak ibu sudah paham? Ada yang tidak mengerti dari hasil kelompok tadi? Ada yang tidak mengerti? Paham semuanya? Nanti kalau ada yang dilakukan silakan bertanya. Dah, baiklah, karena semua kelompok sudah tampil, marilah kita melakukan tepuk rancak kenal. Tahu? Bisa? 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, rancak kanan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, rancak kanan. Nah, baiklah, dari kesimpulan hasil diskusi kelompok tadi, ada berapa macam ekosistem rantai makanan yang ditampilkan? Berapa tadi? Ada 4 macam. 4 macam. Terima kasih Zaki. Nah, jadi ada 4 macam ekosistem. Sistem. Yang pertama dari kelompok 1 ekosistem apa tadi? Dari kelompok 1 ekosistem apa yang ditampilkan dari kelompok 1? Sistem sawah. Ekosistem sawah. Yang bagi kelompok 2 tadi menampilkan ekosistem apa? Hutan. Ekosistem Hutan. Kelompok 3 menampilkan ekosistem apa? Ekosistem kebun. Ekosistem kebun. Kelompok 4? Ekosistem sungai. Ekosistem sungai. Nah, baiklah, sekarang anak-anak ibu akan memberikan sebuah latihan dan anak-anak ibu kerjakan di buku atau di buku latihannya masing-masing. Tidak membuat soal. Silakan yang dijawab hanya jawabannya saja. Ibu beri waktu 3 menit. Jawabannya saja. Tidak perlu mencari soal. Sudah selesai. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan bukunya. Kelompok 1 sudah selesai nih. Kelompok 2 sudah selesai. Nah, dari penampilan tema kita tadi, dari penayangan video dan juga gambar dan penjelasan itu tadi, apakah ada anak-anak ibu yang belum memahami tentang materi pada hari ini? Apakah sudah paham semua materinya? Kalau sudah, coba ibu tanya dulu. Apa itu rantai makanan? Kalau sudah paham tadi, apa itu rantai makanan? Silakan Nazira, berdiri Nazira. Proses makan dan dimakan oleh ekosistem. Betul, proses makan dan terima kasih Hazira. Nah, selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Nah, ibu ulang lagi ya. Dalam proses ekosistem tadi, dalam proses rantai makanan, ada terdapat 3 komponen. Yang pertama apa? Apa komponennya tadi? Yang kedua? Pengurai. Nah, pengurai apa contohnya tadi? Apa saja contoh pengurai tadi?
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Reti Wiliana SPD dari SDN 22 Kota Tangah. Saya CGP angkatan 11 dari Kabupaten Agam. Nah, sekarang ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya bersama Bu Riri Al-Nomordiah dari kelas 6. Kemudian saya juga ditemani oleh Bapak PP saya, yaitu Bapak Riki Gustiawan. Nah, di sini saya akan melakukan pasca observasi terkait supervisi yang telah dilakukan oleh Bu Riri. Ya, Bu Riri, selamat siang Bu Riri. Selamat siang pagi. Jadi Bu Riri, kita hari ini bertemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi Bu Riri. Bu Riri sudah siap? Siap. Jadi begini, bagaimana nih pertanyaan yang mau saya ajukan pertama itu bagaimana nih perasaan Bu Riri terkait kegiatan observasi yang telah Bu Riri lakukan pada hari Rabu kemarin ya Bu Riri ya. Jadi bagaimana perasaan Bu Riri? Perasaan canggung berat karena ada yang memperhatikan di belakang gitu kan, seperti menilai. Jadi awalnya grogi, tapi sudah lama berjalan waktu sudah normal seperti biasa. Nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa lagi, alhamdulillah ya Bu Riri awalnya seperti rasa kalau seperti ya Bu Riri ya. Oke, nah selanjutnya saya pengen tanyakan nih tentang area pengembangan yang telah dilakukan Bu Riri. Jadi apa saja nih area pengembangan yang telah Bu Riri lakukan waktu melakukan observasi tersebut? Area pengembangan yang saya lakukan sesuai dengan wawancara kita sebelumnya, yaitu pengembangan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya kompetensi sosial emosional siswa atau murid. Selanjutnya nilai-nilai positif dalam perilaku siswa dan tercapainya tujuan dalam pembelajaran. Jadi ada 4 area pengembangan ya Bu Riri ya. Jadi ada pembelajaran sesuai kebutuhan murid, kemudian TSE, ya, terus nilai positif, ya. Tujuan tercapainya tujuan. Nah, dari area pengembangan yang telah Bu Riri lakukan itu, yang Bu Riri hadapi, apa sudah berhasil atau berjalan dengan baikkah di area pengembangan tersebut? Pada awalnya belum berjalan dengan baik karena kalau siswa ini kan banyak gaya belajarnya, berbagai macam gaya belajar pada siswa di dalam kelas. Jadi pada awalnya agak susah untuk mengkondisikan siswa di dalam kelas. Selanjutnya karena sudah diberikan arahan-arahan kepada siswa, baru berjalan dengan lancar, tapi belum sempurna. Nah, dari tadi itu berarti sudah berjalan dengan baik, cuman belum sempurna. Nah, apa nih rasanya tantangan atau hambatan, kendala yang Bu Riri hadapi selama melakukan observasi itu? Kendala di kelas mungkin banyak ya Bu Red. Salah satunya yaitu tentang keaktifan siswa. Kalau di dalam kelas tuh banyak siswa tuh yang tidak mau menyampaikan pendapatnya. Kalau bekerja kelompok, misalkan sebelumnya ya Bu Red, bekerja kelompok, misalkan kalau tidak kita tugaskan kepada anak tuh dia nggak mau bekerja, hanya kepada satu orang teman saja. Tapi kemarin karena sudah diberikan arahan dan diberi masing-masing anak tuh tugasnya masing-masing. Jadi setiap siswa itu sudah mulai mau aktif dan mulai berpartisipasi dalam kelompok masing-masing. Berarti kendalanya teratasi Sudah ya. mulai teratasi. Berarti kendalanya tadi anak kurang aktif, tapi teratasi dengan memberikan solusinya. Oke, memberikan arahan kepada siswa ya Bu Riri ya. Jadi solusinya tadi memberikan arahannya. Nah, sekarang terkait tentang rencana tindak lanjut dari Bu Riri.
Nah, dalam aktivitas pengembangan tadi, tujuan-tujuan apa saja yang sudah dicapai nih? Mungkin tujuan yang ingin dicapai yang pertama adalah anak itu mampu bekerja sama dengan kelompoknya, yang pertama. Yang kedua, anak itu tampak aktif, terlibat aktif di dalam kelas walaupun tidak kegiatan kelompok, tapi kalau misalkan individu sendiri ketika kita bertanya, anak itu nampak dia menunjuk tangan atau misalkan mau menyampaikan pendapatnya. Tidak berani ya untuk memberikan pendapat, tanya. Jadi dari tujuan yang kita capai tadi, kira-kira nih Bu Riri, ukuran keberhasilan yang telah tercapai berapa Bu Riri? Dari yang sudah dikerjakan juga, Iya. mungkin sekitar 75%. Jadi itu sudah cukup tinggi loh Bu Riri. Tapi masih ada kurangnya. Oh, masih ada kurang. Jadi pengennya Bu Riri berapa persen? 80 sampai 90. Kalau boleh tahu nih Bu Riri, untuk mencapai sampai 80 sampai 90% itu Bu Riri akan melakukan apa? Mungkin akan diterapkan secara berulang agar anak itu paham. Kalau misalkan satu kali itu diterapkan, mungkin besok dia lupa lagi. Kalau misalkan diulang, jadi dia dari dirinya sendiri sudah mau untuk menyampaikan pendapat. Kalau sekarang kan masih ditunjuk. Tunjuk yang bertanya ini, nanti harus bertanya, ini harus bertanya, ini harus berbicara, gitu kan? Jadi diharapkan ke depannya nanti dari dirinya sendiri mau terinspirasi untuk menyampaikan pendapat. Muncul dari dalam diri sendiri ya Bu Riri ya, kreativitas anak berarti ya. Nah, untuk mewujudkan itu pendukung apa yang Bu Riri butuhkan? Mungkin yang pertama mungkin dari segi anak ini kan suka melihat video ya Bu Red. Jadi dengan video itu bisa menambah motivasi siswa kan. Mungkin yang pertama itu, yang kedua mungkin butuh berdiskusi dengan teman sejawat untuk mencari, kalau misalkan ada kendala gitu bisa menanyakan solusinya gitu. Berarti ada dua hal yang Bu Riri butuh, video-video, berarti video inspiratif ya untuk anak-anak ya Bu Riri ya. Kemudian diskusi atau dengan teman sejawat itu. Nah, kira-kira lagi Bu Riri nih kapan nih waktu pengembangan berlanjut yang akan Bu Riri lakukan? Sepertinya pada pembelajaran selanjutnya. Kita akan selalu terapkan nanti ya Bu Riri ya. Baiklah Bu Riri, jadi tadi Bu Riri sudah menerangkan tentang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu tentang pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tadi Bu Riri juga sudah menyatakan tujuan yang sudah dicapai, kemudian ukuran keberhasilan yang sudah Bu Riri dapatkan dan yang ingin Bu Riri dapatkan. Kemudian juga Bu Riri tadi sudah menyatakan tentang pendukung yang Bu Riri butuhkan, itu video-video, kemudian diskusi dengan teman sejawat sama sekolah juga mungkin ya, dan waktunya juga Bu Riri sudah tentukan itu tentang dalam waktu dekat untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, jadi itu kan di era pengembangan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ada lagi mungkin Bu Riri yang pengembangan yang akan atau yang hendak Bu Riri capai gitu, apalagi? Mungkin dalam KSE ya, jadi secara nasional ya Bu Riri ya. Di sana kan bisa untuk menumbuhkan kesadaran pada diri siswa itu sendiri kan Bu Red? Betul Bu Riri. Jadi mungkin potensi kesadaran diri anak ya. Mungkin pada pembelajaran selanjutnya, kalau kemarin tuh kan mungkin ada KSE-nya tapi sedikit Bu Red, belum terarah ke KSE, lebih terarah ke diferensiasi. Mungkin untuk tahap selanjutnya akan lebih difokuskan kepada diferensiasi mungkin ya, tapi ditambah dengan KSE yang lebih banyak. Kemarin tuh kan ada KSE-nya tapi tidak terlalu tampak. Berarti aktivitas pengembangan yang selanjutnya adalah
KSE ya. Jadi dengan tujuan menumbuhkan kompetensi kesadaran diri bagian anak. Jadi dengan kemampuan mengenali berarti karakteristik siswa. Nah, jadi berarti kemarin belum ukuran keberhasilannya belum tinggi Bu Riri? Belum. Kira-kira berapa ya Bu Riri kemarin dalam waktu melakukan supervisi atau observasi kemarin ukuran keberhasilan berapa baru yang dicapai untuk KSE ini? Kalau KSE mungkin 70-an. Iya, kalau untuk diferensiasi mungkin udah bisa gitu kan? Iya. Kalau KSE mungkin sekitar 70-an. Jadi ini untuk melakukan pengembangan di KSE ini pendukung apa yang Bu Riri butuhkan? Mungkin memberikan pemahaman kepada siswa mungkin bisa Bu Red. Dengan video tadi itu bisa misalkan lihatkan atau berikan tontonan yang memberikan contoh yang bisa ditiru oleh anak. Baiklah Bu Riri, jadi di area pengembangan yang kedua itu tentang KSE tadi ya Bu Riri ya. Nah, mungkin ada lagi nggak Bu Riri area pengembangan yang akan Bu Riri lakukan? Mungkin dengan budaya positif di dalam kelas. Budaya positif di kelas, oke. Nah, jadi terkait budaya positif ini bagaimana ini Bu Riri? Atau strategi yang disiapkan atau bagaimana? Kalau budaya positif ini kan anak tuh setiap hari harus melakukan yang sama gitu, seperti misalkan Kebiasaan. Hari. Seperti membaca doa, membaca asmaul husna gitu kan, menyanyikan lagu wajib. Kalau diri kan ditambah dengan belajar lagu anti bully dan belajar Pancasila. Kan? Kemarin sudah terlihat Bu Riri melakukan budaya positif seperti itu. Jadi mungkin ada pengembangan atau yang hendak dicapai lagi selain itu? Mungkin yang hendak dicapainya Bu Red, misalkan kalau Red terlambat masuk ke dalam kelas, yang diinginkan anak tuh tanpa sebelum sampai di dalam kelas, anaknya udah bisa ada membaca doa terlebih dahulu sebelum menunggu gurunya. Jadi tidak membuang mereka sudah terbiasa gitu. Jadi tidak membuang waktu kan. Kalau misalkan habis dari lapangan kan ke kantor dulu. Jadi kan tuh anak kan kosong tuh. Jam kosong tuh biasanya anak-anak tuh beribut dulu. Kalau bisa pas ke kantor tuh masuk dalam kelas, anak tuh langsung baca doa, langsung melakukan aktivitas tuh. Nanti pas sampai di dalam tinggal melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Atau kalau misalkan dia sedang membaca asmaul husna, baca asmaul husna sama-sama. Berarti mereka terbiasa tanpa pendampingan ya Bu Riri ya. Jadi melakukan pembiasaan itu dengan kesadaran sendiri tanpa harus diperintah dulu. Berarti berjalan langsung tanpa harus disuruh ya Bu Riri ya. Oke, bagus sekali ya Bu Riri. Jadi apa nih kira-kira strategi Bu Riri untuk bisa terwujud budaya positif tersebut gitu? Mungkin dengan memberi arahan terus buat anak ini kan, kalau setiap hari dikasih arahan untuk sebelum masuk sudah baca doa ya, baca doa ya. Maka mungkin dari beberapa anak, mungkin tidak semua anak, dari beberapa anak akan ingat. Nanti dari yang beberapa anak ini akan mengingatkan temannya yang lain. Sebagian besar sudah ya kita ngomongnya ya, tidak semua tapi sebagian besar sudah melakukan gitu ya. Baik Bu Riri, itu mengenai berarti pengembangan yang ketiga ya Bu Riri ya. Pertama tadi asosiasi, KSE, positif. Ada mungkin lagi yang lain terkait apa pengembangan yang akan Bu Riri capai mungkin di media atau model pembelajaran Bu Riri bagaimana? Kalau model pembelajaran yang digunakan kemarin itu adalah PBL. PBL ya Bu Riri ya. Kalau PBL itu kan anak lebih aktif. Ya, karena mengalami masalah masalah Bu Riri ya. Jadi dalam untuk model pembelajaran yang Bu Riri rancang ini ada pengembangan yang akan dicapai lagi mungkin? Atau rasanya sudah terpenuhi, sudah dengan tercapai? PBL ini nampaknya sudah
sedikit terpenuhi gitu Bu. Dan semua anak itu kan ikut berpartisipasi gitu kan, mencari solusi dari masalah yang kita berikan kan. Semuanya ikut berpikir gitu. Jadi tidak ada anak yang hanya melihat temanya saja. Berarti mereka sudah aktif, sudah mau berpartisipasi untuk dalam diskusi ya Bu Lili ya. Oke. Nah, terkait media bagaimana Bu Lili, media yang digunakan ya? Media yang digunakan kemarin tuh gambar dan juga video, tapi ada satu lagi PPT. PPT, PPT ringkasan materi. ringkasan materi ya Bu Lili ya. Nah, oke kayaknya sudah ya Bu Lili ya. Nah, mudah-mudahan terrealisasi, tercapai semua ya Bu Lili. Oke Bu Lili, sungguh perbincangan yang sangat menarik sekali untuk hari ini. Sungguh pembelajaran yang berharga bagi saya, mungkin bagi Bu Lili juga. Ya, jadi mudah-mudahan semua area pengembangan atau strategi yang akan kita siapkan untuk kedepannya ini mudah-mudahan tercapai, terrealisasi, dan kita mampu menjadi guru yang baik bagi murid-murid kita. Sekian mungkin pertemuan kita kali ini Bu Lili. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan ya terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup saja dengan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita